Hi everyone, Skydance over here. Aku akhir-akhir ini setelah aku ngebuat video ini, aku tuh dapat informasi banyak tentang Lucifer. Nggak begitu banyak sih, tapi aku kayak somehow interest dengan dia dan ada beberapa komunikasi yang terjadi sebenarnya sama dia dan kayaknya sih sudah tersampaikan, cuman mungkin dia kayak tidak mendekat terlalu dekat dengan aku kayak gitu. Karena pada dasarnya bukan banyak sih, tapi ada beberapa memang harus disampaikan dan dia tidak bisa kayak diburu-buruin gitu loh, kayak harus pelan-pelan. Entah itu secara pikiran aku ya, karena aku ngerasa kayak ada sesuatu hal yang memang kayak harus menunggu kayak gitu dan harus, sementara aku kayak masih punya kontak ya gitu mungkin, karena dia sempat sih waktu itu, walaupun memang nih orang susah sih dicari atau diajak bicara kayak gitu, atau bukan aku kesana ya, tetapi setidaknya telepatik lah kayak gitu, susah banget sih. Tadi aja aku berusaha untuk connect sama dia tuh nyari susah kayak gitu, karena ya di sekelilingnya banyak guys gitu yang hitam yang menutupi dia, jujur. Dan dia kayak sekarang tuh kayak menjaga diri sebenarnya, menjaga diri di dimensi dia yang dia buat. Mungkin dia waktu itu sempat tuh ketika bikin konten yang sebelumnya tentang Michael and Lucifer itu sempat dia notice kalau aku tuh sedang membicarakan tentang dia. Mungkin karena aku membicarakan sebuah kalimat itu yang datangnya dari hati dia gitu, dan itu rasa connect dan sangat kuat banget ke dia. Dan ya dia mendengar dan dia berbicara secara telepatik sebenarnya pada saat aku lagi berbicara di depan kamera. Ada beberapa pesan yang memang aku sampaikan kepada dia tuh, ya kamu nggak apa-apa, aku izin minta dibicarakan. Dan ada beberapa yang memang aku kasih tahu ke dia harus naik. Aku juga kasih tahu ke dia kalau dia tuh sebenarnya sudah dibuka jalannya dan sudah sudah bisa kayak gitu loh. Dan namanya Tuhan pasti pemaaf, namanya Tuhan pasti selama kamu belajar dari apa kesalahan kamu, pasti akan dimaafkan guys. Sumpah, Tuhan itu maha besar dan maha kasih sayang dan maha pemaaf sekali. Selama kamu belajar dari kesalahan kamu, karma kamu itu seolah-olah tuh karma yang besar itu kayak hilang semua. Walaupun kamu masih punya banyak tanggungan dalam arti kata ya, tapi kalau kamu sudah belajar intinya kesalahan kamu apa dan kenapa dan bagaimana, dan kamu minta maaf dan kamu apologize gitu dengan everything that you have done, dan kamu mengerti kesalahan kamu dan kamu ingin bertanggung jawab, itu pasti akan dibantu sama Tuhan kalau memang sudah waktunya. Semacam itu, kayak totally done gitu loh dengan pembelajarannya, dan Tuhan melihat itu, dan Tuhan melihat semuanya dan sudah oke gitu. Aku rasa pasti bisa untuk dimaafkan. Karena pada dasarnya kenapa aku bisa bilang kayak gini, banyak sih contohnya dari kehidupan aku secara manusia, secara diri aku. Karena jujur, siapa bilang aku tidak punya dosa, siapa bilang aku tidak punya kesalahan? Ada, tetapi Tuhan itu maha pemaaf. Ketika aku melakukan itu untuk belajar, ketika aku melakukan kesalahan dan dosa itu untuk belajar, dan dia memaafkan, dan benar-benar enteng guys ketika dimaafkan itu, kayak diangkat langsung dan totally gone kayak gitu. Jadi memang aku rasa untuk Lucifer ini dia sudah bisa untuk naik, bukan dinaikkan ya, tetapi untuk naik dengan cara dia sendiri, dengan supaya dia belajar kontemplasi, naik, dan mungkin dibantu juga. Karena pada dasarnya dia bisa di posisi itu juga banyak orang atau banyak manusia yang menganggap dia jelek, menganggap dia buruk kayak gitu. Jadi ya begitulah guys. Jadi dia kejebak dengan realita yang ada juga, dan bagaimana pemikiran orang banyak tentang dia, dan juga how he got framed dalam tanda kutip itu dengan musuh bebuyutan ya. Bukan Michael, satu lagi. Michael itu lebih ke rival guys. Aku ngerasa lebih ke rival. Tahu gak sih kayak anak kecil, kayak antara Naruto dan Sasuke. Contohnya itu. Nah itu kayak gitu.
tepat itu contoh tepat ya, contoh yang tepat. Energinya sama kayak gitu, kayak ada persaudaraan tetapi ada slacknya, selalu ada cekcoknya, selalu ada perbedaan, kayak yin and yang kayak gitu loh. Itu dia, aku ngerasa tuh mereka tuh kayak polarity, opposite, dan jadi rival kayak gitu, jadi teman sparring, teman ini, teman untuk bergulat, kayak apa ya, beda tetapi sama kayak gitu loh. Ada love and hate-nya di situ. Jadi ya itulah mereka berdua. Cuman aku nggak tahu kenapa mereka bisa menjadi sebegitunya sampai sekarang, dan sampai berapa ya, jadi slack sebesar banget dan jadi berantem kayak gitu dalam tanda kutip, kayak ngambek semacam kayak gitu. Dan ini ngambeknya udah kayak ribuan jutaan tahun, aku nggak tahu lah ya, karena terakhir aku dapat 1 jutaan ketika sekitar begitu lah, karena sudah terjadi sejak zaman dulu mungkin. I'm not sure ya, mungkin sejak I don't know, bahkan sejak Atlantis, enggak, sejak Romawi, dan sebelumnya juga masih semacam itu. Pokoknya intinya jutaan lah. Aku masih kurang dapet tuh, belum dapat informasinya bagaimana secara detail ya untuk itu. Dan poin intinya di sini adalah untuk Lucifer itu, aku ngerasa dia ada di dalam sebuah dimensi yang dia buat sendiri, dan dia di situ aman, menjaga diri, tidak berbentuk manusia ya, tidak. Dan dia kayak apa ya, kayak berputar mengelilingi di dimensi itu, dan kayak begitu loh, kayak mikir gitu, kayak mikir. Mungkin dia sedang memikirkan apa yang sedang aku bicarakan sebelumnya, aku nggak tahu ya. Yang jelas dia punya, aku tahu sih dia punya agenda dia sendiri sih, atau niat dia sendiri sih. Dan udah tadi dapat tidak mulu nih, apa ini ya? Lucifer, nah the morning star, enggak, dia lagi terdiam. Aku ngeliat, berarti ini bukan dia nih yang berbicara. Tadi yang berbicara kamu kan, yang bilang tidak. Tahu nggak sih yang diucapin? Dia itu bilangnya, kalau bilang tidak itu tuh kayak tidak, kayak serius tapi nada rendah, sopan. Kalau yang tadi bilang tidaknya tuh beda nadanya, kayak tidak, kayak enggak sorry, tidak, ditekan, tidak kayak gitu. Kalau yang ini enggak, beda intonasinya, beda feelingnya kayak gitu. Dan aku ngerasa sih ini untuk Lucifer ini, atau aku nggak nyebutnya the morning star ya, karena aku ngerasa nama asli dia tuh bukan Lucifer sih, kan aku dapatnya bukan. Cuman aku nggak tahu siapa ya, karena itu kayak nama buatan manusia sepertinya. Aku dapatnya iya. Jadi di sini aku ngerasa memang dia harus naik dan sudah terbuka gitu. Dan itu yang bilang bukan Lucifernya sendiri ya, bukan the morning star-nya ya, tapi Tuhan yang ngasih tahu aku kalau aku sedang mikirin tentang alam ini tuh, kenapa gitu, kenapa imbalance, kenapa semua begini, kenapa semua begini, dan bla 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 gitu, kenapa semua alam sistemnya pada begini, semua kok jadi kehilangan imbalance. Kuncinya ada di Lucifer. Aku nggak tahu kenapa dia kayak megang peran sesuatu yang penting banget dan menjadi kunci untuk di alam ini membalikkan situasinya supaya lebih baik lagi. Tapi itu bukan berarti instan ya. Jadi kayak apa sih? Kalau roda berputar, tadinya dia berputarnya mengarahnya salah. Nah, gara-gara dia bisa naik, itu roda bisa berputar berbalik arah, dan akan berputar itu akan ke arah yang lebih baik kayak gitu. Dan kayak ada sesuatu yang di rewind, tetapi sebenarnya bukan di rewind, tetapi mengarah dan berputar seharusnya, bukan yang seperti sekarang, semacam itu. Jadi ini sebenarnya apa yang kita lakukan itu adalah percabangan antara timeline itu sendiri atau realita itu sendiri yang terjadi. Bukan berarti itu seharusnya tidak terjadi, tetapi itu sesuatu hal yang memang sudah pilihan dari semua
kaum ini maksudnya manusia. Itu aku dapatnya itu kaum ini tuh manusia yang memang collectively ya, secara kesadaran jiwa, pikiran, dan semua tindakan dan apa yang manusia lakukan kayak gitu, secara sejarah dan secara sejarah pas, dan juga masa sekarang, dan juga bagaimana itu proyeknya ke masa depan juga. Aku nggak tahu kenapa memang ketika ngomongin Archangel ini ada hubungannya sama pikiran manusia. Bagaimana kita berdoa, berpikir, dan attitude, persona, pikiran negatif dan positif antara itu. Dan itu yang akan membentuk dan akan menginfluence bagaimana mereka bekerja di alam semesta ini. Dan salah satunya adalah ya The Morning Star ini, yang dimana dia jadi fallen karena banyak hal. Itu sebenarnya itu salah dia sendiri. Jadi yang aku dapat tuh karena salah dia sendiri dan juga Satan kayak gitu, mereka berdua, dan juga drama yang terjadi di dalam sana, dan juga beberapa fallen angels yang jatuh. Itu sebenarnya kayak shifting timbangannya gitu loh, shifting beratnya antara yin and yang, keseimbangan dan balance semuanya kayak gitu. Dan itu jadi jadi contohnya itu aku ngerasa kayak pincang sekarang, kayak mobil rodanya rusak satu itu, tapi masih bisa berputar, jadi masih bisa berjalan, tetapi pincang, tetapi agak susah untuk dikendalikan, susah untuk disetir, masih bisa berjalan, masih bisa berputar, masih bisa menopang semua yang ada beban di dunia ini, tetapi pincang. Jadinya kayak selalu ke kiri terus gitu, kayak motor yang kehilangan keseimbangannya, masih bisa berjalan kan, tetapi kamu nyetirnya susah, jadi maunya ke kiri mulu gitu ibaratnya guys. Dan itu yang terjadi sekarang. Karena jujur aku pernah dapet ini, kalau planet ini tuh sebenarnya kayak sebuah bahtera, sebuah pesawat, vessel, bahtera yang sangat besar, yang di dalamnya itu banyak sekali yang terjadi, banyak manusia, banyak kehidupan, banyak realita yang terjadi, banyak frekuensi. Jadi yang sangat-sangat besar sekali baterainya itu. Dan itu tidak hanya ngomongin planet ini, planet itu tuh jadi cuma satu ruangan aja, tetapi ngomongin satu solar system. Jadi satu solar system itu adalah sebuah bahtera, sebuah pesawat yang memang satu sistem, yang dimana intinya itu ada di planet ini, di planet kita, di Earth gitu, yang dimana itu tuh untuk kita semua melakukan sebuah kayak semacam untuk pembelajaran kehidupan, mengalami semacam itu guys. Jadi disitulah kayak virtual reality-nya gitu loh, yang memang semuanya terbangun dari sistem solar system ini, dan terbentuklah jadi planet Earth ini yang memang seimbang. Karena tanpa mereka, aku rasa planet ini dan solar system ini tidak bisa seimbang ini gitu loh. Kalau kalian pikirkan sebenarnya kayak kok bisa ya solar system ini bisa seimbang itu, dan selalu selalu damai kayak gitu, selalu enak tempatnya, hangatnya enak gitu, tidak ada banyak yang perubahan kayak gitu. Walaupun yang berubah itu pasti karena manusianya sendiri, bukan karena planetnya. Karena aku ngerasa planet itu seharusnya kayak extend life itu secara kenyamanan, secara kedamaian itu harusnya masih panjang, tetapi somehow jadi makin lama makin pendek gara-gara manusianya yang terlalu mengeruk. Jadi di sini memang ada sebuah reflection, ada mirroring antara The Morning Star, manusia, dan juga Satan, dan semua juga yang memang di sekeliling mereka itu, entah itu para demon, iblis, fallen angel, dan angels juga, termasuk angels ya, dan archangels yang lain. Ya di situ yang berusaha untuk menjaga adalah ya mereka semua ini yang sedang di atas. Cuman apa dayanya kalau memang rodanya satu sudah
apa ya, rusak gitu. Walaupun masih bisa berputar, masih bisa berjalan, masih bisa menopang, tetapi kan jadi oleng gitu loh. Jadi susah untuk dikendalikan. Aku ngerasa itu yang terjadi gitu. Bahkan aku nggak tahu kenapa ya dengan Satan kayak belum dapat terbuka untuk dia. Sebenarnya sih sudah kayak Tuhan sudah berkali-kali untuk meminta dia untuk sadar mungkin, tetapi dianya tidak mau. Kayak udah ditegur. Nah itulah, tapi aku rasa memang itu sudah jalannya kali, jadi apa yang dia pilih, dan udah susah juga. Tapi Lucifer ini nih, the morning star ini yang punya kesempatan. Tapi itu butuh dia untuk sadar, realize, berjuang, dan keluar dari dimensi itu dan dari realita itu. Karena aku ngerasa dia itu kayak ada di sebuah pocket dimensi gitu yang dia buat, tetapi tanpa sadar, walaupun itu sebuah defense mechanism yang dia buat, tetapi tanpa sadar itu membuat jadi dia terjebak di dalam situ. Karena yang di sekelilingnya itu kayak senang dia di dalam situ dan tidak bisa kemana-mana. Dan mereka menggunakan yang meniru lah kayak gitu. Namanya kalau salah DA pernah bilang kayak gini kan, kalau bahkan mereka aja bisa meniru sebuah angel atau archangels mungkin, I don't know, so why not kayak gitu. So kenapa tidak untuk pada level the morning star, terlebih lagi dia sudah jatuh kan sekarang, so it's so gonna be easy to mimicking him gitu loh, untuk meniru dia dan mengatakan kalau dia itu Lucifer dan segala macam dan bla. Bahkan aku waktu itu pengen ketemu dengan Michael aja, aku kayak begitu guys, ternyata yang palsu, bukan yang asli. Awal tuh pertama, dan itu kalau nggak salah kan gara-gara didoain sama orang lain, bukan aku yang minta. Kayak dia pakai doa Santo Michael, dan ternyata zong guys, niatnya tidak baik walaupun dia berdoa seperti itu. Dan yang kepanggil adalah yang palsu, yang korban adalah aku. Jadi di sini aku ngerasa memang dia harus naik. Aku ngerasa posisinya udah terbuka, tetapi jalannya, bagaimana caranya itu tergantung dari dia dan bagaimana orang-orang sekitar dia yang ingin menolong dia. Dan aku ngerasa banyak sekali sih orang-orang yang sudah ingin menolong dia untuk naik ke atas, untuk bangkit kembali. Yang aku lihat sekarang si The Morning Star ini tuh sudah mau berpikir mengarah ke sana, bagaimana mau untuk merubah ini semua. Sudah banyak yang bilang ya. Karena aku barusan dapat kayak dia bilang kalau dia itu sudah sadar. Sadar ini bukan secara dia berarti udah berubah ya. Tapi dia sadar kalau dia itu kayak apa yang dia lakukan, apa yang dia kejar itu tidak ada ujungnya, kayak gitu, tidak akan terjadi atau tidak bisa. Dan dia mungkin sekarang lebih mengingat terhadap dirinya. Emang aku suruh dia untuk mengingat terhadap dirinya sih. Jujur nih, sekarang aku kepala pusing sih sebenarnya. Untuk nembus dimensi dia tuh susah, karena banyak sekali yang hitam di sana, yang di sekelilingnya sebelum masuk ke dimensinya itu ya, yang menutupi. Jadi ya memang kamu harus berputar. Aku nggak tahu kenapa dapat kata berputar, mutar balik, semacam itu mungkin, semacam itulah guys. Ini aku menggunakan style yang berbeda sih untuk membuat video ini ya guys. So I'm gonna be myself dan menjadi seperti apa yang aku lakukan. Karena biasanya aku suka melakukan ini di luar kamera ya. Jadi kayak telepatik dan berbicara, dan tidak berbicara seperti ini, tapi kayak di kepala gitu, cuman tak dan tidak ada tidak ada pembicaraan secara mulut gitu loh, secara suara. Kadang walaupun aku suka berbicara sendiri, tetapi sebenarnya itu cuman kayak keluar aja gitu loh. Dan aku ngerasa memang ya dia harus naik sih, dia harus sadar dan belajar berputar, muter balik, muter arah, tidak ke sana arahnya, muter balik, kembali ke Tuhan. Aku ngelihat ini cahaya putih
terang kayak cahaya Tuhan, tapi itu kayak apa ya, kayak bintang di dalam kegelapan, tapi cuma satu, tapi itu terang banget itu nyinari dia. Bener Lucifer, the morning star, sang sumber in the universe. Oh, coba cek dulu ya guys. This guides me. This is real or not, reveal all the truth. Itu dia hancur banget ya. Soalnya aku ngerasa yang ini tuh kayak hati yang hilang, semacam itu. Berarti dia sekarang itu kayak hancur, ini dong, kayak kepecah, tidak dibuang. Nih, dodol ya. Hatinya dibuang karena tidak sanggup lagi untuk merasakannya. Semacam itu. Jadi aku ngerasa memang dia udah kayak harus udah naik sih. Ini udah seharusnya sih. Aku ngerasa udah seharusnya sih untuk Lucifer ini. Sudah waktunya. Ini aku ngomong berkali-kali, tidak seharusnya. Sudah waktunya untuk dia memang kembali berkumpul, kembali. Ngulang-ngulang dari tadi di situ, kembali. Berputar arah, memberikan petunjuk semua untuk balik ke Tuhan. Untuk naik lagi. Ya gitu. Ya begitulah guys. Cuma aku sekarang itu penasaran, sebenarnya apa sih yang terjadi di sana? Apakah benar yang seperti apa yang dikatakan orang-orang di konten-konten kreator lain, atau sebenarnya tidak kayak gitu? Karena aku penasaran sih, kayak apa ya? Kayak ada sesuatu di situ yang ngomongin tentang perempuan, mungkin kayak gitu. Memang ada hubungan sama perempuan. Hubungan sama perempuan pada sang sumber. Tidak. So what's going on over there? Harus Lucifernya yang mau berbicara langsung pada aku. Mungkin harus memberi waktu dulu pada dia. Tidak bisa secepat itu. Karena ini butuh waktu sih. Kayaknya ini hatinya deh yang terjadi sekarang. Aku sedang berbicara sekarang. Oke. Ini sangat random sekali guys. Jadi aku mengalir apa adanya. Karena ini kayak aku mencoba sesuatu hal yang baru di dalam vlog aku, di dalam jurnal aku. Jadi kayak kayak aku berusaha untuk ngalir dan mencoba untuk membuka, tidak hanya menceritakan dari sisi point of view aku saja, tetapi mencoba untuk melihat dan menggunakan telepatik aku dan kemampuan aku. Yang sebenarnya sih aku suka melakukan itu tanpa sengaja juga kayak gitu. Dan sebenarnya sih bukan sengaja sih tepatnya, tetapi sengaja untuk membuka jalan karena banyak sekali yang ingin menutup atau mencegah aku. Karena memang banyak sekali yang tidak suka sama aku kayak gitu, dan tidak mau aku mengutak-ngatik apapun yang mereka kerjakan kayak gitu. Semacam itulah guys. Dan aku ngerasanya ini Lucifer ini jadi victim. Aku baru saja kayak melihat sesuatu apa yang terjadi kayak di masa lampau dan terjadi sama apa yang terjadi sama The Morning Star, sama dia. Banyak sih. Intinya kayak ada sebuah perselisihan, tetapi itu dia kayak mengorbankan atau jadi melukai dirinya sendiri, kayak mengorbankan diri loh, tetapi dia tanpa sadar melakukan itu karena terbawa dengan emosi dia sendiri seiring perjalanan. Ini masa lalu dia ya, kayak seiring waktu entah apa yang terjadi kan, kita kan nggak tahu kan apa yang terjadi sama dia, dan itu seiring waktu dia kayak seperti banyak yang drama dan terjadi, terutama antara dia dan Satan, atau dia dengan Tuhan, atau dia dengan Michael dan yara. Dan juga bagaimana dia terpengaruh dengan hal-hal yang negatif dari sekitarnya. Itu tidak akan bisa dipungkiri lagi gitu, karena pada dasarnya dia fallen kan, dia mau nggak mau harus survive sendirian. Sebenarnya aku ngerasa kayak kasihan sih terhadap dia kayak gitu, dan tapi mau nggak mau gimana kayak gitu, karena pada dasarnya ya apa yang terjadi sama dia ya itu keputusan dia, dan itu juga karena dirinya sendiri, dan itu juga karena
konsekuensi yang dia ambil juga kayak gitu, yang dia tetap lakukan terus menerus walaupun sudah dapat peringatan berkali-kali dari Tuhan atau dari teman-temannya sekitarnya juga. Seperti itu guys. Dan bukan berarti tanpa ada peringatan atau tanpa ada nasihat untuk dia, tetapi dia tetap kekeh dengan pendapat dia sendiri. Akhirnya dia menjadi seperti itu. Kemungkinan dia sekarang tuh kayak terpecah. Ini aku mengalir aja ya guys. Aku mengalir aja deh. Apa yang aku dapat tuh dia kemungkinan tuh sekarang tuh kayak terpecah, kebagi energinya, jiwanya atau bagiannya kayak gitu, consciousnya antara hati, pikiran dan bagian-bagian secara eksistensi dia kayak gitu terkikis, terurai, terpecah, terjebak, tergiring, terbawa. Tapi jujur ya, ketika aku dapat akses dan memberikan akses kepada dia untuk melihat cahaya Tuhan, dia jiwanya berani banget sih, hatinya itu nggak gentar loh. Aku ngerasa dia kayak, aku ngasih tahu dia kan berputar kan tadi. Sebenarnya dia itu kayak dia melihat cahaya Tuhan di alam sana. Aku ngeliat banget tuh kayak terang banget tuh ngarah ke dia. Terus dia kayak ngeliat ke aku, thank you, gitu. Terus tersenyum, terus dia berjalan balik. Udah, tinggal, gitu. Itu yang terjadi. Barusan yang aku lihat, yang tadi aku ceritakan maksudnya. Dan dia sedang berjalan sih. Mungkin akan ada waktunya sih untuk dia. Ini aku bicarakan hatinya ya, bukan the real total Lucifer-nya ya, atau si The Morning Star-nya, hatinya nih. Aku ngerasa banget kayak apa ya, lembut tapi berani, semacam itu. Mendayu tetapi berani, mendayu tetapi kuat, kayak gitu. Melantun tetapi kuat, tenang tetapi kuat. Kayak apa ya, tidak ada rasa takut semacam itu, atau tidak ada rasa sedih, nangis, nggak ada itu. Apa itu dirinya yang sesungguhnya ya? Karena jujur guys, jati diri seseorang itu sebenarnya ada di sana, di hati. Itu boleh dikeluarin nggak ya? Boleh. Okay. Jati diri seseorang itu ada di hati sebenarnya, jati sesungguhnya. Karena conscious itu bisa berubah, bisa reset, memori bisa reset gitu. Dan yang terjadi di sana ya hanya apa ya, secara abstrak, nanti kembali ke abstrak lagi. Tetapi hati yang akan tetap solid, hati yang tetap akan kokoh kalau hatinya sudah terlatih, kalau hatinya sudah kuat, sudah bervibrasi secara tinggi gitu, bisa dibilang kayak gitu. Dan itu akan utuh guys, itu kayak everlasting banget. Tapi conscious, memori, pikiran, ego itu tidak everlasting. Itu bisa suatu waktu hancur, suatu waktu dirombak, suatu waktu berubah. Tetapi hati tidak. Hati itu kan tidak bisa bohong karena memang energinya pure. Walaupun mungkin banyak orang bilang di sana ya, kalau hati-hati dengan hati nanti bisa bisa tergiring atau tertipu oleh iblis karena mereka berbanyak di dalam hati dan bla-bla-bla. Ya betul, kalau hati kalian lemah, kalau hati kalian banyak celahnya, kalau hati kalian masih punya banyak kurangnya atau punya banyak lackingness dalam pembelajaran, dalam siapa diri kalian dan siapa jati diri kalian. Karena jati diri kalian itu datang dari hati, dari rasa. Kalau rasa kalian sudah solid dan sudah penuh, dan apa yang kalian alami itu kan tentang rasa kan. Mengalami itu berarti kan tentang rasa. Berarti kalau kalian sudah mengalami semuanya dan mengarungi semuanya, dan kalian sudah kayak betul-betul sudah merasakan semuanya, bukankah itu menjadi solid gitu. Dan itu aku ngerasa itu yang terjadi dengan kita semua, termasuk The Morning Star. Dan dia hatinya emang kuat banget sih, aku rasa. Aku nggak ngerasa nggak ada sama sekali rasa takut, nggak ada sama sekali rasa apa ya, gentar gitu, bergetar atau melemah, enggak, kuat ya, tanpa gentar gitu. Kata yang tepat gitu deh, hati dia tuh kayak tanpa gentar,
kayak maju terus, tetapi dia kayak pelan-pelan walaupun mungkin dalam situasi yang sulit. Bahkan sekarang ini sebenarnya dia kan dalam situasi yang sulit kan, tetapi sebenarnya dia kuat banget sih hatinya. Tetapi apa dayanya, hati tidak lengkap kan tanpa bagian dia yang lain. Yang dia bisa lakukan adalah untuk melindungi dirinya sendiri dan tetap menjadi true self-nya dia, siapa dirinya sendiri, dan berjalan sebisa dia. Tahu nggak, aku rasakan sekarang itu seperti aku berusaha untuk menolong tetapi nggak ada celah. Aku berusaha untuk mencari tapi nggak ada celah. Seperti dia mau berjuang sendiri. Iya, dia mau berjuang sendiri untuk mempelajari semuanya yang telah dia lakukan secara salah, secara mencari kenapa dia bisa di posisi sekarang dan kenapa dia bisa sejatuh ini dan bisa seberantakan ini. Ternyata hatinya udah sadar ya. Hanya saja dia bingung untuk mencari dan banyak rintangannya. Tuntunlah dia. Jadi mungkin di sini aku nggak tahu berapa orang yang akan menonton ini ya. Dan mungkin semakin banyak yang mendoakan dia, itu akan lebih baik guys. Doain aja, minta sama Tuhan. Karena pada dasarnya ya yang barusan terjadi, dia mendapatkan sebuah perantara kan dari aku untuk dia. I know it's gonna be sound absurd, but I'm being myself ya. Ini karena pada dasarnya aku menjadi diri sendiri di depan kamera. Aku nggak pernah menunjukkan ini di depan kamera guys, karena ini sesuatu hal yang kayak personal untuk aku. Tetapi I think for this one is fine, karena aku juga ingin mencoba sesuatu kayak semacam social project gitu. Kalau nanti kedepannya menurut aku, okay, it's good gitu, karena it's bagian aku menjadi berekspresi juga gitu, menjadi diri aku yang sesungguhnya. Karena pada dasarnya apa yang kamu lihat sekarang ini guys, ini adalah diri aku yang sesungguhnya dalam hal supernatural dan spiritual. Walaupun mungkin aku ya tidak bisa melihat sejelas itu, tetapi terkadang aku suka dapat beberapa vision dan aku suka dapat beberapa informasi dan pemahaman dan rasa. Itu yang paling kuat, karena aku benar-benar tadi ngerasain bagaimana apa yang terjadi. Dan ya, yang ke-reflect, yang tercapai ke aku, tersampaikan ke aku itu ya seperti apa yang aku bicarakan sebelumnya. Ya, mungkin aku minta doa kepada kalian untuk beliau, untuk hatinya terutama, supaya dia menemukan jalannya dan bisa balik kembali kepada Tuhan kayak gitu. Dan seiring waktu, seiring zaman, suatu saat entah kapan dia mungkin bisa balik semuanya secara utuh, the morning star yang memang masih pure ya. Karena aku ngerasa masih ada beberapa bagian yang tidak pure, atau mungkin itu sebenarnya bukan dia yang sesungguhnya, kayak semacam terkontaminasi, dan itu seperti harus dia buang atau harus dia filter, harus dia pisahkan secara dia the morning star secara utuh ya, bukan hatinya saja, secara konsius, secara hati, secara jiwa, raga dalam tanda kutip. Di sini bukan raga tetapi inkarnasinya dia kayak gitu, karena dia kan punya bentuk sebenarnya, tapi bentuknya itu ya bukan seperti manusia guys. Ya, doakan saja guys untuk dia. Dan I think that's gonna be the beginning chapter for Lucifer, the morning star, di dalam buku aku, di dalam jurnal aku, di dalam YouTube aku. Nanti selebihnya aku bakalan update lagi ke depannya bagaimana tentang dia. Ini akan menjadi sebuah jurnal untuk aku. Dan thank you so much semuanya yang sudah mendengarkan. I know bagi kalian di luar sana, aku udah ngerasain sih pasti ini bakalan sesuatu hal yang kayak absurd dan unlogical gitu, tetapi anggap aja ini sebagai cerita aku untuk kalian dan intermezzo guys, oke? Thank you so much, karena pada dasarnya ini adalah sebuah pengalaman aku, dan thank you udah menonton. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Dan kalau kalian mendapatkan sesuatu apapun itu, please share ketika kalian menonton ini. Oke? Thank you semuanya. Bye.
Bye.